Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik asal mula terkena asam lambung, dan jangan takut, ada solusinya. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asal mula terkena asam lambung. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Elva Ngabino. Halo Elva Ngabino, semoga sedang atensi ya. Ya, jadi begini teman-teman ya, asal mula terkena asam lambung. Sering saya katakan bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya. Ini berarti asal mulanya ya. Jadi multifaktor ya, dengan sensasi juga yang multi juga atau beragam ya. Bahkan rasa-rasa itu mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering saya sebut sebagai 1001 rasa sensasi asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah maka daripada itu kita harus memang banyak mencurahkan perhatian ya, pemahaman, bila perlu pembelajaran dalam hal ini supaya kita bisa mudah untuk mengatasinya teman-teman ya. Karena segala sesuatu yang sudah kita pahami ya, sudah kita paham karakternya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, maka kita akan mudah mengendalikan ya. Akan tetapi ketika kita belum memahami itu semua, maka yang ada hanya kebingungan dan kebingungan. Nah, ketika kita masih merasa bingung, maka ya jangankan untuk bisa mengatasi ya, untuk istilahnya penderitaannya saja masih bingung. Nah itu biasanya agak sulit ya. Nah maka dari itu saya tidak bosan-bosannya memberikan sharing kepada teman-teman agar kita bisa memahami bersama ya kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita bisa mengevaluasi diri ya, sebenarnya ini penyakit apa ya, sebenarnya karakternya bagaimana, sehingga kita nanti akan bisa mudah mengatasinya. Begitu teman-teman ya. Nah, sering saya sampaikan bahwa asal mula terkena asam lambung ini memang sebabnya multifaktor, jadi bermacam-macam ya, bermacam-macam, tetapi nanti akan saya bahas ya sampai detail ya, satu persatu, sehingga ketika kita sudah mengetahui asal mulanya ya atau sebabnya, nah sebenarnya yang harus diselesaikan itunya teman-teman ya. Tetapi yang sering terjadi adalah yang kita atasi, yang kita selesaikan itu adalah gejalanya ya. Maka ketika gejala itu sudah mereda karena sebabnya atau asal mulanya itu belum dituntaskan ya, belum diselesaikan, nah maka itu akan tumbuh lagi ya. Maka ketika seperti itu yang jadinya yaitu kadang sembuh kadang kambuh. Karena ibaratnya tidak diselesaikan dari akar permasalahannya. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Elva Ngabino ya, bahwa asal mulanya terkena asam lambung itu apa? Nah ini sebenarnya inti ketika kita mau menyelesaikan ini sebenarnya dari sini ya, dari asal mulanya itu.
Karena kalau asal mulanya sudah kita selesaikan, sudah kita atasi, nah ini yang nantinya akan menjadi sembuh permanen teman-teman ya. Gitu ya. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi asal mula terkena asam lambung ini saya bagi menjadi dua faktor ya, yaitu yang pertama ada faktor fisik ya, yang kedua ada faktor psikis yang menyebabkan itu seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama ya yaitu tentang faktor fisik ini biasanya lebih mudah diatasi karena faktor fisik ini faktor-faktor yang nampak lah, yang nampak, gejalanya juga kelihatan ya, penyebabnya juga kelihatan, itu sehingga kita sangat mudah untuk mengatasi atau merubahnya ya. Tetapi yang kedua yaitu faktor psikis ini yang menurut saya ini abstrak ya, karena berhubungan dengan jiwa kita ya, pikiran kita, emosi kita ya, perilaku kita. Nah, itu yang kadang kita agak sedikit susah itu. Baik ya, untuk yang pertama faktor fisik. Jadi asam lambung itu bisa disebabkan oleh faktor fisik. Ini ada dua hal ya, yaitu dari segi pola makan atau masalah makanan ya. Nah, ini banyak juga yang menyebabkan seperti ini. Contohnya cerita saya juga seperti itu ya. Walaupun bisa jadi tidak hanya satu faktor yang menyebabkan. Jadi dari faktor fisik juga kita terkena, dari faktor psikis juga terkena. Nah, ini yang menjadinya kompleks ya teman-teman ya. Itu seperti itu. Nah, ketika itu penyebabnya hanya faktor fisik, itu biasanya untuk penyembuhan itu relatif lebih cepat ya. Itu. Tetapi ketika sudah ada juga faktor psikisnya, ini yang biasanya agak lama itu seperti itu. Nah, untuk faktor fisik pertama yang menyebabkan ini dilihat dari makanan ya, atau pola makan. Nah, ini bisa jadi asam lambung itu datang atau kita terkena asam lambung itu asal mulanya karena kita tidak teratur di dalam makan. Contohnya tidak teratur dalam hal jadwal makan. Nah, biasanya yang terjadi itu sering terlambat makan. Misalkan seperti itu. Nah, ini yang saya alami juga seperti itu. Saya dulu sering terlambat makan ya. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa jadi kekurangan atau over terhadap menu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai ya. Nah, contohnya ya. Nah, contohnya waktu itu saya itu kan sering ngopi ya, karena saya juga suka kopi ya, suka kopi. Kemudian karena saya bekerjanya itu jauh ya, berangkat pagi-pagi itu hanya minum kopi ya, belum sempat sarapan karena apa ya, selera untuk makan pagi itu belum ada ya. Itu. Nah, maka dari itu biasanya dalam perut kosong ya, itu saya minum kopi hitam ya. Kopi hitam itu tiap pagi dan berlangsung lama ya, sampai puluhan tahun teman-teman ya. Nah, akhirnya yang saya rasakan itu perut tiba-tiba itu menjadi sering kembung, menjadi tidak nyaman. Nah, karena apa? Karena juga selain saya banyak ngopi ya, ngopinya tidak hanya satu gelas teman-teman ya. Waktu dulu bisa sehari sampai 6 gelas ya. Coba bayangkan, sebelum berangkat kerja sudah ngopi di rumah satu gelas ya. Kemudian istirahat kadang ngopi ya. Kemudian di kantor juga sering dibuatkan kopi. Kemudian ketika pulang ya, kadang di jalan itu juga ngantuk sekali. Nah, akhirnya mampir ke warung ngopi juga. Nah, belum lagi nanti di rumah. Jadi kalau saya total itu hampir 6 gelas itu. Nah, itu dalam waktu yang cukup lama ya. Dan perut untuk pagi itu masih kosong ya. Nah, itu berlangsung lama. Nah, setelah itu kemudian saya terkena MAH ya. Istilahnya gangguan lambung lah ya. Karena efek daripada kopi itu mengikis lambung hingga terjadi iritasi. Nah, itu akhirnya menjadi terkena MAH. Nah, itu awalnya seperti itu. Ini contoh ya yang awal mulanya disebabkan dari faktor makanan. Nah, itu ya, mungkin teman-teman juga bisa juga faktor yang lain ya, mungkin karena hobi pedas ya, setiap makan kalau nggak makan sambal
level 5 misalkan tidak puas, akhirnya selalu pedas dalam waktu yang lama, itu pun bisa menyebabkan seperti itu ya. Atau mungkin over di dalam makan yang disukai, contohnya misalkan makan daging apa itu ya, yang sukanya itu terus ya, contohnya misalkan daging sapi ya, selalu makannya daging sapi, bakso, rendang dan seterusnya. Nah itu juga dalam waktu yang lama itu kadang nanti asam lambung bisa menjadi sering naik teman-teman, ketika itu memang tidak cocok dengan kondisi lambung kita itu. Nah itu jadi bisa disebabkan dari makanan. Nah kalau yang menyebabkan itu ya mengatasinya gampang kalau memang kita sudah menyadari dan tahu, oh ternyata saya dari makanan ini. Nah ya udah, tinggal itu ditinggalkan saja atau dikurangi saja atau dirubah saja pola makannya ya. Nah dengan seperti itu nanti ya sudah akan kembali lagi normal ya. Tapi kalau sebabnya hanya itu dari pola makan, itu pasti akan sembuh ketika itu sudah dirubah pola makannya. Tapi kalau sebabnya juga ada dari psikisnya, dari pikirannya, nah itu biasanya yang agak bandel ya, agak lama, itu karena pikiran belum terselesaikan itu teman-teman ya. Oke ya, itu yang secara fisik ya, bisa dari pola makannya. Nah kemudian yang kedua secara fisik ya, bisa dari pola hidupnya ya. Pola hidupnya tidak teratur ya, istirahat, tidur tidak teratur ya, bisa jadi semalam begadangan ya, tidak tidur ya, kemudian tidurnya siang paling hanya 2 jam atau berapa jam itu. Nah, kemudian selama kegiatan mungkin tidak mengenal waktu ya. Nah akhirnya karena kegiatan tidak mengenal waktu, jam terbangnya tinggi, akhirnya juga sering lupa makan. Nah akhirnya juga akan terkena juga asam lambung. Makanya sadari saja teman-teman ya, pasti ketemu ya, pasti ketemu, karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri itu. Maka dari itu kita sadari saja, kemudian kita lakukan perubahan-perubahan ya. Makanya orang terkena asam lambung degeneratif psikosomatis ini harus berhijrah ya. Jadi merubah lah ya, merubah diri, itu seperti itu solusinya ya. Itu. Nah, itu yang sumbernya dari faktor fisik ya, teman-teman. Jadi bisa dari pola makan, bisa jadi dari pola hidup. Nah, itu tergantung ya, itu silahkan disadari saja. Nah, itu kemudian solusinya ya udah kita rubah saja ya. Misalkan kita dari gaya hidup atau pola hidup yang tidak tepat ya, udah kita sadari, kemudian kita merubah diri ya, kita sesuaikan supaya efeknya menjadi lebih bagus ya, akhirnya kita menjadi lebih sehat itu. Nah kemudian yang kategori yang kedua, yaitu yang asal mulanya disebabkan dari faktor psikis teman-teman ya. Nah faktor psikis ini lebih rumit ya, lebih banyak hal ya, yang kadang kelihatannya sepele, kadang kelihatannya kecil ya, tetapi karena terakumulasi dalam jumlah yang lama ya, atau yang banyak, nah akhirnya kita tidak sanggup menanggung beban itu. Nah akhirnya reaksinya lambung menjadi asam lambungnya menjadi sering naik. Asam lambung sering naik akhirnya terjadi GERD ya. GERD menimbulkan beberapa sensasi banyak rasa-rasa ya, sampai ketakutan menimbulkan anxiety, dan anxiety sampai menimbulkan psikosomatik. Apa yang dipikirkan oleh pikiran kita itu akan direspon oleh tubuh. Ketika pikiran ini berpikirnya negatif, maka respon tubuh akan menjadi sakit atau tidak nyaman. Itu seperti itu. Oke ya. Nah, hal yang berhubungan dengan faktor penyebab asal mula secara psikis ya, ini adalah banyak beban teman-teman. Yang pertama ya, karena tekanan pikiran ya. Yang kedua karena tekanan perasaan, dan yang ketiga karena tekanan perilaku ya. Perilaku ya. Nah kemudian yang keempat karena tekanan sosial atau hubungan sosial. Nah itu, maka
menjadikan sangat kompleks teman-teman. Nah ini saya ingin membahas satu persatu ya. Yang pertama yang bisa menyebabkan asam lambung kita ketika kita banyak beban pikiran atau tekanan pikiran ya. Nah ini biasanya dihubungkan dengan apa ya? Ya kegiatan-kegiatan kita, contohnya yang berhubungan dengan profesi ya. Misalkan ketika kita mungkin masih sekolah ya atau kuliah ya, itu terlalu banyak beban yang dipikirkan. Contohnya banyak tugas-tugas mungkin dari guru ya atau mungkin dari dosen ya, mungkin tugas itu dirasa berat, kemudian sedang skripsi mungkin membuat karya tulis itu juga mengalami kebuntuan. Nah sementara pikiran ini sudah gimana ya pokoknya merasa berat ya untuk menyelesaikan hal itu. Nah jika itu berlangsung lama ini akhirnya respon tubuh ya atau asam lambung ya, karena lambung kan sebagai otak kedua ya, sehingga ketika pikiran ini tegang, nah ini akan meresponnya. Nah salah satu cara lambung meresponnya itu akan menaikkan asam lambungnya, itu seperti itu. Nah maka itu banyak kasus-kasus yang terjadi ya, contohnya pada anak yang masih bersekolah atau masih berkuliah terkena asam lambung itu ketika banyak tugas ya, ketika banyak tugas atau mungkin mau ujian ya, itu tiba-tiba menjadi mules-mules ya, itu sebenarnya karena asam lambung naik ya, itu menjadi pusing-pusing, nggak enak badan, itu juga bisa juga karena pikiran tegang ya, kemudian asam lambung naik. Nah itu karena tekanan pikiran ya. Mungkin bagi orang lain ya yang sudah mengalami bekerja ya, nah ini bisa jadi pikiran ini mendapatkan tekanan dari atasan ya, dari atasan yang hampir setiap hari mungkin ya, seperti bekerja ini tidak ada apresiasinya, tidak ada penghargaannya, tapi justru yang terjadi sebaliknya ya, selalu diberi beban yang tugas-tugas yang banyak ya, sehingga sangat melelahkan, tidak pernah diapresiasi seperti diberi penghargaan, tetapi sebaliknya selalu dimarahi sama pimpinan dan lain sebagainya. Nah itu ketika terjadi agak lama ya, itu juga nanti lambung akan selalu respon. Nah akhirnya tanpa tidak kita sadari nanti kita tahu-tahu kok menjadi sakit lambung ya, perutnya selalu kembung, selalu begah, selalu sembelit, perih-perih. Itu awalnya seperti itu. Nanti kalau itu berlangsung agak lama, tekanan itu terus saja seperti itu, nah akhirnya menjadi terkena GERD ya. Nah ketika sudah terkena GERD, sensasinya sudah mulai 1001 rasa sensasi itu teman-teman. Nah maka dari itu ya sadari saja ya. Makanya saya memaklumi sekali ketika teman-teman terkena asam lambung, GERD sensitif psikosomatis itu yang sudah bekerja sampai resign dari pekerjaannya, itu menurut saya itu ya bijak juga ya, daripada kita bertahan ya bekerja, nah kemudian tekanan itu juga semakin kuat, nah akhirnya penderitaan juga menjadi semakin lemah itu teman-teman. Oke, itu contohnya banyak tekanan pikiran ya. Jadi contohnya seperti itu. Itu bukan hanya di soal ini ya, di soal istilahnya apa ya, ya pekerjaan ya seperti itu. Bisa juga dalam hal yang lain ya. Ketika pikiran ini pokoknya punya beban lah. Contoh ya, contoh ini ada seperti ini. Ini juga sharing dengan saya ya. Ini terkena asam lambung karena pikiran juga ya. Karena pikiran pada suatu saat dia dalam keluarga ya, dalam keluarga kemudian punya anak satu yang sangat disayang ya, anak sematawayang ya. Nah kemudian dia bekerja diterima di luar Jawa, nah akhirnya merantau ya, merantau. Nah yang sangat jauh ya, sangat jauh karena antar pulau, sehingga sang ibu ini rindu sekali ya, rindu sekali tidak pernah bisa ketemu dengan buah hatinya ya, yang sangat disayang. Nah tetapi ibu ini pikirannya selalu memikirkan ya, karena satu-satunya anak yang disayangi, yang biasanya bersanding, nah tiba-tiba
lepas ya dari rumah, walaupun itu sebenarnya juga bagus karena mendapatkan pekerjaan yang baik ya, tetapi tempatnya terlalu jauh ya karena antar pulau. Nah itu akhirnya, nah ibu ini ya saking rindunya ya, pikirannya ini selalu memikirkan bagaimana kondisinya, bagaimana apa ya keadaannya, sampai istilahnya kangen berat yang bertahun-tahun, sedangkan itu juga tidak kunjung pulang ya. Nah akhirnya lama-lama itu terkena asam lambung ya, terkena asam lambung, akhirnya jatuh sakit. Nah dalam kondisi sakit yang sudah tidak berdaya ya itu. Nah kemudian tiba-tiba anaknya itu ada yang ngabari sehingga tahu ya. Nah akhirnya anaknya pulang ya, menyempatkan pulang. Nah begitu anaknya pulang, sembuh teman-teman. Luar biasa ya, yang tadinya udah terkapar lemas ya, hanya tiduran terus. Nah begitu tahu, dikasih tahu anaknya pulang, dia itu langsung sembuh, langsung bersemangat ya, langsung normal kembali. Nah ini luar biasanya. Karena apa? Karena memang sebabnya yaitu dia menahan kangen berat terhadap buah hatinya ya, yang selama ini menghilang lah, contohnya seperti itu. Nah begitu itu kembali, bagaikan obat mujarabnya datang ya, ya sudah, itu akhirnya sembuh itu teman-teman. Luar biasa ya. Jadi ini, dan masih banyak cerita lain lagi nanti teman-teman ya. Oke, itu yang pertama tentang tekanan pikiran atau beban pikiran ya. Nah, solusinya bagaimana ketika tekanan pikiran kita itu selalu tinggi ya? Nah, solusinya kita jangan terlalu banyak menganalisa ya, jangan menganalisa. Jadi kalau kita melihat ya melihat saja sudah, nggak usah tambah lain-lainnya. Kalau kita mendengar ya cukup mendengar saja. Kalau kita merasakan ya cukup merasakan aja. Sudah seperti itu ya, itu pikiran akan bebannya menjadi lebih ringan ya, bahkan pikiran bisa istirahat ya. Tetapi ketika pikiran ini aktif terus ya menganalisa, itu pasti nanti akan banyak beban. Nah sifatnya pikiran itu memang selalu aktif dan otomatis, makanya untuk mengendalikan, nah kita sendiri yang harus menyadari, wah ini pikiran saya terlalu aktif ini, kita nggak perlu menganalisa ini itulah, itu biar urusan orang lain misalkan seperti itu ya. Itu kita lebih baik kita pikirkan diri kita sendiri, seperti itu. Nah itu nanti juga ada cara-caranya ya sebenarnya untuk itu ya. Contohnya kita banyak bermeditasi ya, banyak mendekatkan diri, itu nanti pikiran jauh menjadi lebih tenang teman-teman. Oke, itu juga faktor psikis yang disebabkan karena tekanan pikiran itu. Nah kemudian yang kedua, ini faktor psikis ya, yang disebabkan terkena asam lambung itu karena beban perasaan atau tekanan perasaan. Nah ini juga luas sekali ya. Yang namanya perasaan ini termasuk emosional ya, emosi marah, senang, kecewa, takut, sedih ya. Nah ini semuanya bertumbuh teman-teman ya. Nah ketika itu tidak sesuai dengan harapan kita, nah kemudian berlangsung dalam waktu yang lama, sama akan menyebabkan asam lambung menjadi respon ya, menjadi naik gitu, seperti itu. Nah contohnya seperti ini tekanan perasaan ya. Ketika kita sudah merasa contohnya sakit hati ya, sakit hati yang berkepanjangan ya, yang selalu kita rasakan, yang sebenarnya itu sudah lewat ya, tetapi ketika ingat hal itu kita masih sakit ya hatinya. Nah itu ketika dirasa-rasa terus ya, nah itu sama lambung akan merespon, akhirnya asam lambung menjadi naik gitu teman-teman. Makanya yang lalu sudahlah, biarlah berlalu ya, jangan dirasa-rasa terus, itu seperti itu teman-teman. Nah itu terutama rasa-rasa yang negatif, yang tidak enak itu biasanya sering timbul. Atau mungkin juga perasaan marah ya, yang tidak terkendali. Tidak terkendali ini juga kadang pemicunya banyak ya. Contohnya hubungan kita dengan orang lain ya, itu sering terjadi clash ya, kemudian berakhir dengan kita menyimpan marah, bahkan menyimpan dendam ya. Nah ketika itu berlangsung dalam waktu yang lama, itu sama teman-teman, akan menaikkan asam lambung ya.
contoh ya, ini ada sharing juga ya dari teman juga. Ketika sebelum terkena asam lambung itu ada seperti bermusuhan ya, bermusuhan dengan tetangga ya, karena sesuatu hal lah ya, kita nggak perlu tahu ya. Tapi hampir tiap hari itu seperti perang mulut ya, padu istilahnya. Nah itu selama ya sekitar 3 bulan ya, itu selalu seperti itu, sehingga emosinya selalu tegang, perasaannya selalu marah ya. Nah, setelah itu, setelah 3 bulan itu tiap hari selalu perang mulut, nah akhirnya menjadi terkena asam lambung itu. Nah itu penyelesaiannya bagaimana? Setelah kita perasaan kita turunkan sendiri ya, kita harus bersabar, kita harus banyak memaafkan, kita harus banyak ikhlas ya dengan keadaan. Nah itu insya Allah nanti emosi akan menurun ya, akan menurun. Nah akhirnya kita menjadi bisa sembuh ya. Tetapi ketika kita juga tidak mau mengalah ya, tidak mau memaafkan, kita tegang terus, bahkan kita melawan terus, ya sudah, itu pasti asam lambung akan naik terus teman-teman. Nah, itu contoh dari tekanan perasaan teman-teman ya. Itu sebabnya banyak sekali ya, karena kita kan banyak berhubungan dengan orang lah ya. Contohnya dengan keluarga ya, dengan tetangga, dengan masyarakat dan seterusnya. Nah itu maka jaga saja ya, supaya saling menjaga perasaan. Caranya mudah ya, caranya mengontrol diri kita sendiri. Kalau diri kita merasakan senang ya, orang lain pasti akan senang itu. Kalau menurut kita baik, ya orang lain itu akan menilai baik gitu, seperti itu. Tapi jangan cari menangnya sendiri dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya di dalam menyelesaikan penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, kita memang harus sadar dengan kekurangan kita ya, dan kita harus ikhlas dengan keadaan kita ya, dan akhirnya kita ini bisa menjalani dengan damai lah, dengan penuh damai, penuh bahagia. Itu seperti itu teman-teman. Jangan tegang terus ya. Jadi perasaan itu carilah kebahagiaan ya. Jadi di dalam hidup ini kita jangan mencari materi ya, atau kekayaan ya, tapi carilah kebahagiaan. Kalau kita bahagia pasti yang lainnya materi juga akan mengikuti ya. Tetapi kalau kita mendapatkan materi belum tentu kita bahagia. Oke ya, itu yang disebabkan karena perasaan, tekanan perasaan. Nah kemudian bisa juga disebabkan karena perilaku ya, perilaku yang kurang baik lah tentunya ya, atau tekanan perilaku. Perilaku itu mencangkup karakter kita, sikap kita ya, itu sikap kita ya tentunya terhadap orang lain ya. Nah itu dimulai dari yang terdekat ya. Misalkan kita bisa tertekan perilakunya karena sikap mungkin dari keluarga kita sendiri ya, keluarga sendiri, mungkin dari anak, dari istri atau suami, bisa juga mungkin dari orang tua atau mertua, itu juga bisa juga ya, atau mungkin dari saudara, atau mungkin dari lingkungan sekitar. Nah itu usahakan kita itu selalu harmonis teman-teman ya. Nah ketika di situ ada ketidaknyamanan, ketidakharmonisan yang berlangsung agak lama, itu pasti asam lambung juga akan naik. Nah ini disebabkan karena tekanan perilaku teman-teman. Makanya di sini ini basicnya adalah akhlak ya. Jadi kita berusaha menjadi berakhlak mulia. Nah ketika bisa seperti itu ya insya Allah nggak ada apa-apa sih ya, akan baik-baik saja ya. Cuma kadang merubah diri ini kan juga tidak segampang membalik telapak tangan lah ya. Nah itu ya kita sadari saja ya, kita sadari saja. Jadi memang yang namanya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini adalah proses ya, proses pembelajaran supaya kita menjadi lebih baik dalam segala aspek teman-teman. Oke ya, termasuk perilaku itu. Di anu aja, sebenarnya ini masih banyak contoh ya, cuma ini durasinya nanti terlalu panjang ya. Mungkin bisa saya sambung di episode berikutnya ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Jadi kita harus berperilaku baik ya, karena
perilaku yang tadi menyebabkan tekanan kan karena kurang baik gitu. Oke, kemudian yang terakhir yaitu tentang hubungan sosial. Jadi tekanan sosial teman-teman ya. Tekanan sosial ini ya sering sekali terjadi ya. Sering terjadi ini hubungan sosial dengan orang lain. Nah, bisa terjadi dari kecemburuan sosial juga akhirnya mengundang menjadi tidak harmonis ya. Contohnya kita sudah berlaku baik, kita tidak mengganggu mereka, ternyata mereka itu masih suudzon terhadap kita atau menilai kita kurang baik ya, menilai kita yang bukan-bukan. Nah, akhirnya ketika itu sampai kepada kita ya dan kita rasakan menjadinya terjadi tekanan sosial seperti hidup ini tidak ada harganya, itu seperti itu ya, apalagi sampai dengan istilahnya menginjak harga diri ya, ini sensitif sekali. Nah, ketika sudah seperti itu berlangsung lama ya otomatis sama itu akan bisa menaikkan asam lambung. Ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan ini teman-teman ya. Maka sadari saja, mudah-mudahan hubungan kita itu baik-baik saja ya, sehingga tidak menyebabkan pikiran menjadi tegang, emosi menjadi naik, perasaan menjadi kecewa atau sedih ya, atau dendam ya. Nah, akhirnya hubungan ini menjadi harmonis. Nah, ketika hubungan ini semuanya harmonis ya, maka ya semuanya akan baik-baik saja, dan akhirnya kita akan sembuh teman-teman ya. Tolong sadari, kemudian ikhlaskan, kemudian kita rubah diri kita ya, entah itu dalam pola pikirnya, dalam segi perasaannya, dalam segi kita berperilaku ya, dan maupun dalam membangun hubungan sosial dengan sesama ya. Bahkan tidak hanya dengan sesama, termasuk dengan alam, itu juga kita harus baik ya, termasuk baik dengan hewan, dengan tumbuhan ya, dengan air ya, batuan dan lain sebagainya, dengan alam semesta lah. Seharusnya kita harus baik karena sebagian hidup kita itu ada di sana sebenarnya itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.